Oke, kita mulai dulu. Oke, sebelumnya Ladies. thank you teman-teman udah join. Oke, aku di sini ada meeting lagi hari Jumat ya. Seperti agenda kita seperti biasa. Nah, seperti agenda kita biasa setiap Jumat ada meeting, ada training. Nah, di training ini aku nggak sendiri, aku sama tutor-tutor yang keren. Ada Kak Ayu, ada Kak Nanda, sama ada Kak Henry. Nah, tuh kali ini meeting kita adalah tentang grup kelas. Grup kelas sama time management. Grup kelas, time management, habis itu pay attention supaya diperhatikan student pada saat grup kelas. Karena yang jadi kendala kita seringkali adalah grup kelas. Kenapa? Karena kalau private class gampang. Private class itu satu sama satu. Tutornya satu, eh, studentnya satu. Kalaupun kalian ngajar, pasti studentnya itu fokus ke kalian. Selama ini nggak ada masalah sama private class. Secara apapun, baik. Private class luar biasa, baik. Tapi di bagian grup kelas, itu yang sering jadi masalah. Kenapa? Karena susah banget buat kita eh, gimana sih kelas itu tidak bisa fokus ke kita semua. Gimana sih grup kelas itu yang notabene student beda-beda bisa mengerjakan bareng. Gimana sih grup kelas itu bisa eh, terhandle dengan baik. Itu yang akan kita sampaikan hari ini. Hari ini aku sama tiga speaker yang luar biasa, ada Kak Anda, Kak Ayu, sama Kak Henry. Oke, gitu. Oke, gak usah berlama-lama lagi supaya nanti gak terlalu malam. Kita akan mulai aja. Langsung ke speaker pertama kita adalah Kak Anda. Silakan Kak. Oke, Kak Galang. Sebentar ya. Aku share screen dulu ya. Oke, layarku kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan? Kelihatan. Suaraku udah oke, ada kedengeran ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan namaku Nanda ya. Jadi di Algorithmics ini aku handle mainly untuk kelas visual programming sama Python sekarang. Dulu aku pernah ngisi hampir semua kelas. Desain juga pernah beberapa, kecuali Roblox. Roblox belum pernah. Tapi sekarang fokusnya di visual programming sama Python. Python Start sama Python Pro. Oke, hari ini aku cuma mau share sedikit ya tentang pengalamanku dari kelas yang udah pernah kuisi. Aku yakin teman-teman yang lain juga lebih banyak pengalamannya ya. Terus kalau misalnya ada pendapat lain nanti, atau misalnya punya solusi yang lebih efektif, nanti boleh kita diskusi di komen aja ya. Gitu. Nah, malam ini aku mau bahas tentang student type sama lesson difficulty, terus pengaruhnya apa sama keberlangsungan kelas, terutama nanti sama durasi ya. Oke, Eh, kita tahu semuanya ya, kalau karakter students atau tipe-tipe students tuh berpengaruh sama keberlangsungan kelas, terutama durasi itu tadi. Tapi tipe-tipe student atau karakternya itu bukan cuma introvert atau ekstrovert yang aku maksud. Bukan cuma student yang pendiam banget atau yang ngomong terus dari awal sampai selesai gitu ya. Tapi ada lagi hal-hal lain yang bisa kita pahami di setiap individual studentnya, biar kita paham setiap studentnya apa, terus keunikan-keunikannya itu gimana setiap studentnya. Gitu. Ini bukan definitive guide gitu ya, tapi lebih ke hal-hal yang kita bisa notice dari student gitu. Aku identifikasi di sini ada tiga di sini. Ada background, ada minat, ada kemampuan dari setiap studentnya. Oke, untuk yang pertama background. Background di sini aku maksud background tentang kelas yang dia ikutin. Kalau program ya background tentang program, teknologi, gadget-gadget gitu. Kalau tentang desain ya tentang gambar atau komputer ada sedikit sih karena kan dia pakai software ya. Sama software-software itu kayak Inkscape, terus game sama Tinkercad gitu-gitu ya. Yang pertama tipe student ada yang dia tech savvy banget atau dia udah paham lah tentang kelasnya dia itu. Kalau tentang program dia
udah biasa pegang komputer, biasa browsing sendiri. Biasanya dia juga setiap student kayak gini dia udah biasa buat kayak main game-game online kayak Roblox, kayak Fortnite gitu-gitu. Dia juga kalau diajarin gampang pahamnya. Terus yang selanjutnya ada yang normis. Dia bukan yang jago-jago banget tentang teknologi, tapi dia bisa lah, dia sudah sering pegang komputer misalnya, tapi dia masih yang biasa-biasa aja, misalnya cuma buka YouTube aja, cuma akses-akses searching-searching gitu doang, tapi nggak yang terlalu jago. Terus yang terakhir ada yang newbie banget, yang dia baru pertama kali pegang komputer waktu ikut kelas algoritmik. Jadi yang newbie-newbie ini biasanya yang agak susah kalau di handle waktu di kelas ya, terutama kelas grup. Kalau private kita satu-satu gampang, kalau grup tapi itu susah, apalagi ditambah itu baru satu student, belum lagi kali kali tiga, kali lima, atau bahkan ada yang 10 ya. Nah itu bakalan susah. Susahnya kalau misalnya karena kita kelasnya online, nanti kalau disuruh misalnya hal-hal kayak share screen atau alt tab kayak yang dibahas kemarin ya, alt tab kalau misalnya kita lagi demo, mereka suruh ngerjain, itu biasanya mereka nggak bisa share screen aja. Kalau misalnya baru pertama kali pegang komputer langsung pegang zoom gitu, mereka bingung tuh. Kita kayak tukang parkir jadi ya. Eh, Suruh share screen, klik yang warna hijau tuh, ke bawah sedikit, ke bawah sedikit, ke kiri sedikit kayak gitu, jadi kayak tukang parkir jadi gitu. Eh, Oke, selain dari student juga, kita bisa lihat juga ekspektasi dari parents, bisa ditanyain ke parentsnya, atau biasanya kadang kalau parentsnya yang antusias banget, dia yang ngasih tahu ke kita itu. Misalnya, dia tujuannya gimana, atau ekspektasinya dia gimana tentang kelas yang diikutin, itu. Apakah anaknya diikutin cuma buat sekedar mengisi kegiatan aja, atau emang bener-bener mau diarahin ke programming gitu ya, jadi the king of programmers gitu. Jadi programmer paling jago selautan gitu. Nah, biasanya ini ekspektasi dari parents itu juga pengaruh juga ke minat dari student. Kadang ada student yang sebenarnya dia nggak mau ikut, tapi dia dipaksa gitu, disuruh disuruh ikut lah gitu. Terus dia ogah-ogahan gitu. Tapi ada juga student yang dia pengen bener-bener bisanya ini yang achieve di atas yang kita suruh. Misalnya ngerjain soalnya yang cepet banget, atau sering tanya-tanya, dia yang sering mau tahu dia. Atau ada satunya yang dia bisa-bisa aja, dia cuma pengen coba-coba lessonnya gitu. Nah, selanjutnya ada tentang kemampuan nih. Kemampuannya tadi biasanya nyambung sama ini ya, minat yang anak-anak yang pengen bener-bener bisa tuh dia biasanya jago banget ngerjain soalnya cepet banget, baru disuruh ngerjain udah sampai nomor 3, nomor 4, nomor 5, atau baru berapa menit dia udah sampai soal yang bintang. Bahkan juga kalau kemarin dibahas di grup ya, ada yang studentnya cepet banget, atau dia bahkan minta untuk skip lesson. Ada di studentku tuh ada yang minta dia untuk bisa nggak kak buat aku loncat materinya gitu. Aku kira loncat materinya itu kayak soal yang tas yang pertama lanjut tas yang kedua gitu, ternyata bukan, dia mau loncat materi, loncat lesson, bahkan loncat modul dia. Akhirnya student yang kayak gitu aku suruh buat private pertamanya, aku suruh buat private. Terus di private dia ternyata juga hampir semua materi di kelas itu, visual programming kebetulan, dia hampir semuanya udah bisa. Dan dia juga udah pernah bikin beberapa project di akun Scratch-nya. Jadi aku suruh upgrade aja ke Python Start. Dan sekarang alhamdulillahnya dia cocok di Python Start. Tapi ada juga student yang kesulitan memahami materinya gitu ya. Dia biasanya student yang baru pertama kali pegang komputer dan dia belum pernah sama sekali belajar tentang materinya itu. Tapi ada juga yang meskipun dia baru,
dia itu potensial. Potensial itu artinya dia secara raw skill-nya itu dia ada. Misalnya dia suka uh, main game yang puzzle atau dia matematikanya kuat, kalau di programming itu biasanya dia punya potensial gitu. Nah, selain itu sebenarnya ada banyak lagi yang kita bisa identifikasi dari student supaya kita bisa lebih memahami setiap student di kelas kita ya. Intinya tuh buat saling mengenal studentnya satu-satu, jadi kita lebih paham untuk memanage setiap student di kelasnya gitu. Kalau misalnya teman-teman notice ada sesuatu hal yang bisa diperhatikan dari student itu, bisa juga intinya pahami setiap dari studentnya itu ya. Tuh. Tapi setelah kita paham karakter-karakter tipe-tipe student yang ada di kelas kita, terus gimana tuh? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering keluar tuh ya waktu ngerjain soal tuh ya. Biasanya pada tanya-tanya terus waktu ngerjain soal, meskipun kita udah jelasin caranya, di awal udah dijelasin terangin. Di sini pada tanya terus, tanya setiap waktu gitu ya. Yang tanya juga nggak cuma satu, karena kelas grup biasanya bisa semuanya tanya gitu. Nah, terus gimana caranya biar memanage hal ini? Nah, salah satu alasannya itu juga bisa karena tingkat kesulitan setiap lesson tuh naik turun ya. Ada yang susah banget, ada yang gampang banget tasnya ya. Tapi secara lessonnya, secara materinya tuh pasti akan naik terus. Kayak misalnya di Python, di awal cuma belajar function print aja, nanti di lesson-lesson selanjutnya ada function-function baru kayak input, terus len, dan macam-macam sampai ke modul dan lain-lain. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya untuk waktu ngerjain tasnya, kita jelasin dulu di awal. Biasanya kalau aku ya, aku terangin dulu nomor satunya atau nomor duanya. Kalau di Python biasanya nomor satu itu pasti aku jelasin yang pilihan ganda. Soalnya kan agak ambigu gitu. Sambil kasih tahu jawabannya sambil diterangin satu-satu gitu. Kenapa jawabannya ini, kenapa jawabannya ini. Terus juga sampai di soal nomor 4 biasanya kalau di Python. Soalnya nomor 2 sama 3 biasanya tuh latihan ngetik, nomor 4 itu baru praktek programming ya, sampai nomor 4 biasanya. Jelasinnya juga nggak cuma jawabannya aja langsung, praktek jawabannya langsung, tapi juga uh, penjelasannya gitu ya, penjelasan per line-nya. Terus juga pastikan waktu nerangin itu studentnya memperhatikan. Jadi kalau studentnya kelihatannya masih rame atau di kameranya kelihatannya lagi asik sendiri, itu kita ingetin buat uh, memperhatikan dulu gitu. Nah, waktu jelasin tadi nggak cuma jawabannya, kita harus menggarisbawahi poin-poin yang pentingnya aja. Dan jangan lupa interaksi sama student. Contohnya waktu kita nerangin di kelas visual programming misalnya ya, itu kita sambil interaksi, maksudnya misalnya disuruh untuk memindahkan roket tuh ya di lesson keberapa itu ya? Lesson ketiga kalau nggak salah ya, memindahkan roket dari atas ke bawah gitu. Nah, kita sambil tanya studentnya tuh, untuk memindahkan kita pakainya blok siapa nih? Memindahkan kan berhubungan dengan posisi. Posisi berarti kita pakai blok yang mana? Nanti kita tanya ke studentnya. Biasanya mereka jawab pakai yang go to atau pakai yang warna biru gitu. Nah gitu, kita sambil ngetes juga. Studentnya tuh paham atau enggak gitu. Kalau lupa-lupa kita sambil kasih tahu uh, jawabannya gitu. Nah, meskipun sudah kayak gini, sambil interaksi sama student, sambil jelasin, studentnya kelihatannya semuanya memperhatikan. Kita sudah kita sudah selesai jelasinnya, kita tanya sudah paham semuanya, pasti jawabnya sudah gitu kan. Tapi habis itu pasti tanya lagi mereka. Nah, tanya lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Kita tetap terangin mereka ya kalau ada yang tanya ya. Tapi teranginnya jangan fokus ke satu student terus secara lama gitu, nanti itu berpengaruh ke durasinya. Itu baru satu student. Nanti student yang lain belum selesai. Nanti kalau terlalu lama nanti lessonnya nggak selesai, tesnya nggak selesai banyak nanti. Terus caranya gimana cara jawab pertanyaan setiap student gitu?
Yang pertama itu jangan langsung kasih jawaban kalau aku, meskipun itu paling cepat ya, jangan langsung kasih jawaban. Kalau misalnya Python atau Visual Programming, kita jelasin cara pengerjaan yang benar. Bukan jawabannya, tapi urutan-urutannya. Misalnya kalau Visual Programming paling sering tanya ya, Visual Programming itu nggak langsung aku kasih susunannya, misalnya habis bendera hijau, habis itu go to, habis itu change costume, nggak gitu, tapi aku ulangi urutan cara pengerjaan soalnya. Misalnya pertama, uh, itu disuruh apa soal itu, aku tanya dulu pasti di awal. Kalau dia nggak tahu, aku suruh untuk uh, lihat lagi contohnya. Pertama lihat contohnya, nanti dia play contohnya. Habis play contohnya, dibaca petunjuknya disuruh apa. Habis itu kita lihat petunjuknya satu-satu. Perintah pertama misalnya, masukkan penempatan awal. Penempatan awal ada apa aja gitu. Kadang juga kalau di visual programming, gambar yang ada di petunjuknya itu kan nggak sesuai sama apa yang dibutuhkan. Gitu. Nah itu kita juga kasih tahu. Meskipun gambarnya kayak gini, cuma ada blocksnya ini, tapi di perintahnya tuh ada eh, perintah yang tersembunyi gitu ya. Aku sukanya ngomong gitu. Perintah yang tersembunyi. Jadi kita harus baca semuanya sampai selesai gitu. Nah meskipun mereka sudah baca kadang, aku sudah baca ya, dia baca gitu satu-satu sampai selesai. Kadang mereka juga masih belum paham apa itu maksudnya. Gitu. Jadi kita jelasin lagi nggak apa-apa. Tapi intinya suruh dibaca semua perintahnya, dibaca petunjuknya sama contohnya. Gitu. Nah selain itu juga kita prioritas studentnya. Setelah tadi kita tahu student-student mana aja yang kira-kira gampang bisa atau kira-kira dia kesulitan atau dia kira-kira gampang cara navigasinya, nah itu kita prioritas yang kira-kira yang paling nggak bisa dulu, yang paling lama, atau yang paling cepat dulu nggak apa-apa. Jadi ke yang paling cepat dulu. Jadi kita cuma kasih kadang cuma kasih lisan aja penjelasan cara lisan. Ini harus misalnya penempatan awal dulu, habis itu nanti baru animasinya, habis itu baru uh, misalnya sprite-nya dihilangkan gitu. Kadang cuma gitu aja dia langsung bisa. Nah, kita terangin dulu yang itu boleh atau kita ke student yang lama dulu biasanya. Student yang lama dulu kita jelasin tadi yang di awal tadi cara pengerjaannya benar. Jadi kita suruh baca dulu, suruh lihat petunjuknya dulu satu-satu. Nah, itu kan dia agak lama tuh dia bacanya. Nah, baru ke student-student lain yang agak cepat gitu. Biar kita bisa setelah setelah jelasin student yang agak cepat itu langsung balik lagi ke student yang tadi yang agak lama itu langsung bisa lanjut lagi gitu. Terus juga kadang juga nggak ada pertanyaan di lesson itu. Nggak ada pertanyaan belum tentu mereka paham ya. Kadang dia juga bingung tapi dia diem-diem aja atau blocksnya salah kaprah tapi dia bingung kenapa programnya nggak jalan gitu. Kita cek masing-masing student gitu setiap beberapa waktu sekali. Kita lihat share screen-nya gitu. Jadi paling bagus kalau setiap student tuh share screen semuanya gitu. Atau kalau misalnya dia nggak mau share screen nggak apa-apa, tapi dicek aja beberapa waktu sekali, tanyain gitu. Misalnya Jason bisa nggak gitu, Jason udah sampai nomor berapa gitu. Biasanya kalau gitu kalau dia kesusahan dia ngomong gitu. Nah juga misalnya ada soal yang mirip-mirip kayak gini ya di visual programming, soal yang lesson berapa ini ya, modul 2 pokoknya ini, yang ini kalau nggak salah nomor 3, ini nomor 4. Soalnya sebenarnya konsepnya mirip-mirip tapi blocksnya beda ini. Biasanya aku suruh ngerjain cuma yang nomor 3 aja. Yang nomor 4 antara aku suruh skip, kalau nggak aku kasih tahu jawabannya. Soalnya yang ini selain dia lebih susah, blocksnya lebih banyak, secara perintahnya itu dia juga lebih ambigu gitu. Jadi biasanya yang ini aku suruh skip atau aku kasih tahu jawabannya biar langsung ke nomor 5-nya gitu. Jadi biar nggak terlalu lama di suatu soal. Kadang juga kalau misalnya terlalu banyak student yang tanya, yang nggak paham, berarti itu mungkin tasnya itu benar-benar susah. Jadi eh, caranya aku jelasin ulang semuanya, aku suruh stop share semua, aku share screen lagi soal yang mereka nggak paham tuh. Misalnya soal nomor 5,
Aku suruh dengerin dulu soal nomor 5, aku jelasin kayak gitu. Oke, terakhir setelah setelah kita tahu cara atur student, terus cara karakter-karakter studentnya, tipe-tipe studentnya satu-satu, sama cara menjawab pertanyaan kalau student tanya, ada lagi satu project lesson tuh ya. Project lesson kan beda sama lesson-lesson biasa. Project lesson student dibebaskan untuk bikin project yang mereka mau, dan itu kadang uh, point flip ya, kadang ada yang excited banget dia mau nyoba-nyoba, ada yang dia bingung banget. Nah, kalau project lesson itu biasanya aku bukan suruh mereka mulai dari teknisnya, misalnya mau bikin programnya gimana gitu, enggak. Aku biasanya suruh mereka prioritasin konsepnya. Jadi kalau misalnya di Visual Programming di modul ketiga khususnya tuh ya, yang game itu kan ada 3 lesson. Ini juga aku ngambil tipsnya dari Kak Fadli waktu itu. Lesson pertama aku suruh mereka buat cari konsepnya dulu, cari misalnya jalan ceritanya atau gameplaynya dia mau yang gimana. Biasanya aku suruh untuk lihat di websitenya Scratch, scratchmit.edu, atau di community-nya platform. Aku suruh mereka coba-coba lihat projectnya satu-satu. Kalau ada yang mereka suka, boleh bikin yang mirip kayak gitu, atau mereka mulai dari cerita atau dari karakter. Misalnya aku mau bikin game tentang Mario gitu. Nanti mereka bikin game tentang Mario, tapi gamenya mereka sendiri. Misalnya game Mario tentang Maze, game uh, apa ya, Sonic tentang yang lainnya gitu. Aku suruh prioritas dari konsepnya, bukan dari teknisnya cara ngerjainnya. Nah, karena mereka bikin dari konsepnya, biasanya kan aneh-aneh tuh konsepnya mereka yang canggih-canggih biasanya. Nah, itu aku bantu mereka bikin programnya, visual programming, bantu mereka bikin programnya. Dan karena yang mereka inginkan tuh kan biasanya levelnya tinggi-tinggi, itu aku bikin yang versi simpelnya. Kayak yang paling terakhir kemarin, ada student mau bikin game clicker gitu. Game clickernya kalau aku lihat di programnya tuh rumit banget. Ada intro, ada menu, segala macem. Bahkan gameplay, main gameplaynya aja tuh ribet banget programnya. Nah, itu aku bikin yang versi simpelnya aja. Intinya kalau diklik sprite-nya nanti skornya tambah satu kayak gitu. Terus juga sama kayak yang lesson biasa tadi, beda level bantuan, tiap student beda level bantuan. Jadi kalau untuk student yang udah paham tadi, yang gampang pahamnya, yang bisaan, itu kita tinggal kasih instruksi aja. Misalnya cara bikin um, mekanik movement tuh gimana caranya. Misalnya kita pakai if, terus pakai blocks yang button, habis itu kita pakai change X atau change Y. Kayak gitu biasanya mereka langsung paham. Kalau yang student yang mereka agak kesulitan, kita bantu bikinnya. Dan dengan penjelasannya juga, jangan cuma jawabannya aja langsung gitu ya. Oke, summary-nya, simpulannya, intinya pahami tipe-tipe student di kelas, karena setiap-setiap student itu dari background yang berbeda, dari uh, kemampuan yang beda-beda juga. Berikan penjelasan sebaik mungkin untuk setiap tas, meskipun mereka nanti bakal tanya lagi, pasti bakal tanya lagi, tapi nggak apa, bantu setiap student kalau ada kesulitan, jangan uh, tinggalin satu student, misalnya satu student nggak pernah ditanyain atau satu student yang nggak pernah diurusin gitu, jangan kayak gitu. Pastiin setiap student tuh kita tanyain, kita cek satu-satu gitu ya. Terus juga prioritas studentnya tadi, prioritas student dan juga tasnya, biar setiap waktunya lebih efektif gitu. Oke, kurang lebih sekian presentasi dari aku. Nanti kalau ada yang mau ditambahin atau yang mau ditanyain, nanti boleh kita discuss di kolom chat ya. Thank you semuanya. Kembali ke Kak Galang. Oke, thank you banget, Mas Nada ya. Oke, thank you banget tadi. Bagus banget presentasinya detail.
Nanti kita akan dilanjutkan ke Ayu. Oh iya, teman-teman, ternyata aku nggak bisa nemenin lama. Kafe ini udah rame banget. Ini sampai-sampingku bakal berisik banget nih. Jadi habis ini aku nanti dilanjutkan sama Kak Ayu, dilanjutkan sama Kak Henry aja. Kalau ada pertanyaan, em, silahkan ditanyakan. Nanti paling jam 10 lebih-lebih dikit boleh selesai ya. Kita selesaikan. Gitu aja teman-teman. Happy sharing ya. Thank you banget yang udah join. Aku makasih banget sama speaker. Thank you banget yang udah join. Itu eh thank you guys. Oke, thank you, Kak. Silahkan Kak Ayu. Oke, thank you Kak Galang. Ya, selamat malam teman-teman tutor Algorithmics. Ya, hari ini aku terima kasih karena ada kesempatan untuk berbagi sharing-sharing ya tentang cara menghandle kelas grup. Perkenalan dulu, aku Ayu dan banyak pegang kelas PP, ada CK juga, ada grafik desain juga. Dan juga beberapa handle kelas mentoring ya beberapa sama Kak Galang disuruh. Nah, kebanyakan aku mau curhat dulu kalau di kelas mentoring itu anak-anak yang lose interest itu kebanyakan dari kelas grup dengan berbagai reason gitu ya. Nah, kita nanti akan cari tahu kenapa dan bagaimana cara menghindari itu terjadi lagi gitu. Semoga nggak ada yang mau berhenti gara-gara ada sesuatu di kelas grup. Oke, aku akan share screen. Em, ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Udah, Kak. Sudah. Oke, thank you. Ya, jadi kurang lebih sama ya kayak Kananda yang tadi udah present, cuman aku akan menyempurnakan lebih lanjut ya. Sebelumnya aku ada background jadi seorang guru, jadi aku adalah guru SMP SMA dan pernah juga ngajar di SD juga. Pernah juga ngetutorin anak yang belum bisa ngomong sama sekali. Jadi dari paling kecil sampai yang paling gede itu pernah. Nah, em, dari pengalaman semakin kecil anaknya semakin susah cara handle-nya. Ya nggak? Betul ya? Oke. Semakin gede semakin gampang. Oke, strategies to pay attention ya. Jadi kita harus perhatian nih ke semua anak grup kita, nggak ada yang kelewatan gitu. Oke, nah sama kayak tadi kan Anda bilang, ada banyak personality dan background dan kondisi anak. Ada tuh anak tuh yang dia fokus 100% mau belajar. Ada yang cuman dikit-dikit aja fokusnya. Ada yang dia cepat, ada yang dia lambat. Ada yang dia tadi introvert dan extrovert ya. Ada yang dia pengen dipandu terus, ditanyain terus, ada yang nggak pengen sama sekali diusik, pengen ngerjain sendiri, udah bisa kok gitu. Ada yang jelesan, ada yang apa namanya keras kepala ya. Aku maunya gini, nggak mau nurut gitu. Ada. Nah, sekarang kondisinya ada yang good connection, ada yang bad connection, ada yang good laptop, ada yang bad laptop. Nah, kendala teknis dan personality issue ini kita harus hadapi. Jadi beda kelas, beda bentuk anaknya, dan kita treatmentnya juga harus beda-beda. Nah, itu sambil jalan kita pelajari satu-satu. Oke, lanjut. Sebelum kita tahu dan gimana ya manage kelas itu, kita harus paham dulu missionnya kita jadi teacher itu apa. Ya, teacher itu em, menyampaikan ilmu, ya, knowledge dan skill. Gimana caranya mereka itu yang tadinya nggak tahu apa-apa, dia nol, dia nggak ngerti programming itu kayak apa, jadi dia tuh asing bagi mereka, dia kita kenalin nih, oh programmer kayak gini, programming kayak gini. Dia jadi seneng dan belajar dengan happily gitu, dengan happy. Nah, itu mission pertama. Yang kedua, kita harus perhatian ke semuanya. Nggak ada yang nggak diperhatiin. Terus kita harus bantu dia kalau dia lagi kesusahan. Ya, kita harus peka ya, peka. Jangan nggak peka. Misalnya dia diem-diem aja, dia nggak merasa boring, itu mungkin dia nggak paham. Kita tanyain, gimana nih? Ada yang susah nggak? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan simpel kayak gitu aja itu bentuk dari em, rasa apa ya care kita, perhatian kita sebagai guru. Mereka juga akan merasa diperhatikan gitu. Terus keep their excitement in study ya. Jadi em,
rasa mereka ingin belajar itu naik turun. Kadang dia pertama itu happy, pengen banget. Ketika dia menemukan, oh susah ya, ternyata ya, dia langsung turun, nggak excited lagi. Nah, gimana caranya kita mau buat dia stable gitu. Terus juga mungkin dia di kelas susah ya ngikutinnya ya, terus dia nggak suka lagi, itu bisa. Nah, kita harus buat dia seneng terus. Terus yang terakhir, understand their personality. Tadi udah dibahas sama Kananda. Kita harus tahu kalau perlu kita catat tuh. Si A dia introvert gitu. Jadinya kita harus lebih nanya-nanya dia mulu gitu. Terus love what you learn. Ini pasti udah sering banget dengernya. Kalau anak-anak tuh seneng, dia itu akan gampang. Gampang belajar, gampang sabar menerima apa ya, kesulitan yang ada di pelajaran itu. Pelajaran apa aja? Ya, apalagi codingnya yang susah ini. Oke, lanjut. Challenge in group classes. Ini ada dua challenge-nya sebagai di POV-nya student, sebagai murid. Itu pasti mereka pernah ya, atau salah satu dari mereka pernah ngerasa kehilangan interest karena nggak bisa adaptasi di grupnya. Biasanya nih misalnya, grupnya mayoritas cowok, ceweknya cuma dua. Dia kayak merasa, oh sendirian ya ceweknya ya gitu. Nah, kita harus angkat dia tuh, angkat si cewek ini. Ayo gimana nih? Coba yang cowok-cowok dong bantuin gitu. Buat dia mereka sebagai kayak family gitu, temen. Terus banyak nih reasonnya, mungkin language issue. Ini ada satu anak mentoring yang aku pegang kemarin, nggak apa ya, karena bahasa. Jadi ada anak yang dari kecil itu bahasa Inggris pengantarnya, atau mungkin bahasa lain, bahasa Mandarin gitu ya. Nah, dia akan kesulitan kalau semuanya bahasa Indonesia. Nah, kita akan harus pantau dulu nih, 1, 2, 3 pertemuan, apakah dia bisa ngikutin, kalau enggak kita harus report something gitu, ke parents-nya juga, ke CS juga, atau ke Kak Galang. Karena itu mungkin bisa jadi trouble di ke depan harinya, gitu. Ya, atau mungkin dia introvert issue, bener-bener gak mau ngomong, malu kalau banyak orang. Nah, kita bisa saranin gimana kalau dipindah ke privat karena ini. Misalnya dia mau berubah, itu lebih baik ya, lebih baik untuk buka diri ya, dan kita bantu pelan-pelan. Terus juga ada behavior issue, misalnya dia eh, apa ya namanya, nggak fokus ya, dia main-main mulu. Nah, kita bisa komunikasikan ke orang tua. Tapi komunikasikan ini agak susah ya, karena kita harus hmm, apa ya, dengan komunikasi yang baik banget dan sehalus mungkin dengan orang tua. Kalau enggak, nanti ada miscommunication nanti, atau ada yang salah tangkap gitu ya. Oke, and then they lose interest because the teacher doesn't pay attention. Bisa ini terjadi, misal dia dianggurin, atau nggak diajak ngomong, atau ya kurang lah dari yang lain, dia akan sedih. Anak-anak sedih gitu ya. Dan dia nggak akan bilang, aku sedih loh kak, kok aku dicuekin, dia nggak akan bilang. Makanya kita sebagai orang dewasa harus harus peka. Iya, jadi apalagi anak CK, dia moodnya bisa kayak naik turun banget gitu. Kayak misalnya tahu-tahu dia bilang I don't like study gitu. Habis tuh beberapa detik kemudian waktu kita bilang ayo kita selamatin princess, terus dia langsung seneng lagi gitu. Jadi gimana caranya kita em, buat dia flip itu mood swingnya, nge-flip. Nah, itu ya. Terus as a teacher pasti juga ada challenge-nya, limited interaction, time-nya juga. Sebenarnya 1,5 jam itu kerasa kurang misalnya kalau kelasnya itu banyak dan aktif semua. Terus personal connection, kadang kita nggak connect sama semuanya. Pengennya tuh kita ngobrol sama orang, sama anak yang jago, yang pintar, yang nyambung gitu. Yang nggak nyambung ini kadang kita jarang pegang gitu, jarang kita tanya-tanya. Nah, itu dicatat kalau harus kita apa, yang di approach yang mana, kita harus catat, oh si ini gitu. Terus difficulty in tracking progress. Nah, ini mau nggak mau kita harus menggunakan teknologi share screen ya. Jadi share screen itu penting. Ini. Nah, ini yang penting, set clear rules di awal ya. Kalau aku tegas ya di awal,
tegas tapi mereka suka gitu. Jadi kamera harus on, mic itu harus mute, on ketika mau nanya atau jawab, pakai reaction kalau sama chat kalau beneran dia nggak mau ngomong, dia apa introvert parah, dia pakai harus reaction sama chat, nggak boleh nggak reaction. Terus do share screen. Jadi aku nggak akan bilang, oh nggak apa-apa nggak share screen, go no. Kamu boleh off cam, misalnya kamu lagi bentuknya nggak indah gitu ya, nggak malu gitu ya, malu belum mandi. Nggak apa, misalnya off cam hari ini, tapi share screen harus on. Soalnya itu satu-satunya cara kita bisa tracking dia, kita bisa kasih perhatian ke dia, itu caranya. Jadi harus share screen. Semuanya. Ya, oke. Terus, create a positive online classroom environment. Ini basic ya, kayak ngomongnya baik, kita kasih apresiasi kalau ada apa namanya pencapaian. Udah sampai level 5 nih gitu. Nah, kita kasih seneng dia. Terus em, share screen salah satu member yang jadi contoh gitu. Jadi dia merasa, oh aku diperhatiin nih, aku jadi diangkat nih, jadi bangga, aku bisa gitu kan. Nah, itu jadi kita nggak cuman menyampaikan lesson, tapi juga membangun percaya diri dia, kreativitas dia. Jadi, iya, jadi mereka berkembang dua-duanya, soft skill-nya dia iya sama coding skill-nya juga, gitu. Terus, nah, sebagai teacher kita harus clear yang organize ya. Di awal itu aku jelasin dulu secara singkat, padat, jelas sama satu project yang bisa mengcover semua lesson. Misalnya di VP kan ada 10 ya. Nah, itu konsepnya apa? Itu udah ke cover dari demoku di Scratch gitu. Udah. Ya mungkin kalau di Python mungkin berbeda ya, tapi kalau di VP kayak gitu works gitu ya. Nah, abis itu bebas gitu. Dikasih waktu berapa menit untuk menyelesaikan. Kalau udah selesai bisa confirm di chat, udah selesai Kak, kayak gitu. Nah, nanti kita apresiasi nih yang jago, yang paling cepat siapa. Terus kalau ada yang nggak bisa, misalnya tuh ada satu momen ketika mereka stuck di satu level. Misalnya level 10 tuh susah banget dah. Gitu ya. Padahal konsepnya udah aku jelasin. Jadi aku ulangin khusus level 10 aja. Yang lain itu nanti personal gitu. Nah, yang aku share screen hanya yang mayoritas mereka bingung gitu. Karena memang mungkin kodenya belibet ya gitu. Terus ditanya terus, dia 10 menit sekali lah. Gimana? Ada yang ditanya nggak? Bingung nggak? Gampang kan? Gitu. Kayak aku sering banget tanya, gampang kan? Gitu. Jadi aku pengen menanamkan coding itu gampang, nggak susah gitu. Terus example project that covers, ini tadi udah aku jelasin. Terus cek progresnya dan kasih feedback itu orderly satu-satu ya. Karena kita tahu kalau anak-anak pengen belajar coding itu kan pengennya cepet di play, pengennya menyusun 2 blok di play gitu. Sabar, sabar satu-satu. Jadi diulang-ulang terus. Kalau mau dicek, mau dibantuin satu-satu in order satu-satu gitu. Terus warn if someone doesn't share the screen. Ini penting harus tegas, harus share screen. Oke. Terus misalnya ada troubles di apa di siswa ini kita komunikasi ke parentsnya. Oke. Terus give more attention for slow learners. Jadi ada yang butuh banget bantuan, butuh banget perhatian itu kita kasih lebih. Kasih dia tanyain dia mulu, gimana, bisa nggak gitu kan. Terus kasih feedback, ini bagus ya gambarnya ya, suka ini ya gitu. Jadi kita sambil bonding juga sama anaknya gitu. Jadi anaknya jadi seneng, jadi bahagia, oh diperhatiin nih gitu. Oke, yang terakhir adalah sedikit tips ya. Always calm and keep emotion stable during the lesson. Ya, kita semua tahu kita punya masalah, kita punya emosi ya. Kalau misalnya di jalan ada nggak bagus, kita emosi. Nah, kalau di depan anak-anak mau nggak mau kita harus senang, harus happy, harus senyum gitu. Mau kita sesedih apapun hari itu harus senyum. Harus apa perhatian selayaknya orang tua mereka, selayaknya temennya mereka gitu. Ya,
Dengan seperti itu mereka jadi apa ya? Bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk balik lagi minggu depan, untuk ketemu kita lagi gitu karena mereka suka gitu sama kita, sama teachernya gitu. Terus ingat mereka itu cuman anak-anak yang harus diperhatiin terus, harus dibimbing terus. Kalau salah jangan kayak, ya kok salah gitu kan. Enggak, inget nggak kayak gitu. Jangan arahnya negatif, tapi angkat dia. Oh, kemarin kayak gini loh, inget kan gitu. Selalu kita kasih positif-positif feedbacknya. Terus mereka pasti banyak melakukan kesalahan juga diingetin. Terus minta temennya misalnya, ada yang bisa nggak ini coba deh si Drew gimana sih caranya gitu. Terus dia on mic. Jadi mereka berkomunikasi. Ada apa obrolan-obrolan. Terus juga kita sebagai teacher juga harus improve cara berkomunikasi dengan students, dengan anak-anak. Paling enak sih ngomongnya sama yang dikit, yang apa gapnya tuh nggak terlalu jauh. Tapi kita nggak bisa milih. Kadang kita dapat anak yang benar-benar kecil, anak TK atau anak SD. Gimana caranya kita bisa ngomong sama dia. Jadi kita harus dikit-kitin, kita harus lebih tahu apa sih yang in di anak-anak itu gitu. Oh, game ini ya kita apa ngikutin tuh. Nah, oke. Terus yang terakhir adalah teaching is easy, learning is hard. Jadi kita sebagai teacher tuh gampang ya, gampang ngajarin ya Python bla 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 atau VP gini, Scratch gini. Tapi mereka itu belajarnya susah. Dan mereka nggak tahu apa-apa. Gimana caranya kita sesimpel mungkin ngajarinnya dan se-caring mungkin kita apa namanya ya, merhatiin mereka gitu ya. Ya, kayaknya udah segitu aja dari aku. Intinya kalau aku kelasnya sih lovable, kayak happy, dan anak-anak selalu enjoy gitu kan. Share mereka punya project apapun, mereka bisa explore, bisa ngomong sama teachernya, sama temennya juga. Misal pun kita cerewet, it's okay. Dan mereka juga nggak yang sakit hati gitu kalau misalnya kita apa ngomelin gitu kan. Yang penting kita ambil hatinya dulu, habis itu kita bisa ngendalin dia gitu. Karena di TK itu lebih susah. Ya, kita gimana caranya? Gimana? Ayo, suka ini ya, suka dinosaur, ya, dinosaurus ya udah kita ngomongin itu aja. Kalau udah kita, ayo diam nanti dinosaurusnya nggak kayak gini gitu ya. Nah, itu tips ya. Oke, sekian dari aku. Hopefully useful buat teman-teman semua dan good luck buat kelas grupnya teman-teman. Thank you. Sekarang Kak, siapa? Kak Endri ya? Ya, terima kasih Kak Ayu dan Kak Nanda. Aku mau share screen dulu. Oke. Halo kakak semua. Nama aku Henry. Eh, Sebenarnya aku nggak terlalu punya pengalaman ngajar ya. Aku sendiri adalah seorang mahasiswa di matematika terapan di aktuaria di Brawijaya. Satu-satunya pengalamanku ngajar itu adalah waktu ngajar anak kecil di sekolah minggu dulu. Selain itu, nggak ada pengalaman untuk ngajar anak-anak. Ya paling ngajar ngajar asisten lah di kampus gitu. Oke, saya beri judul untuk presentasi saya adalah Pay attention to each student and get attention of each student and follow time management untuk kelas grup. Pendekatan saya berbeda dengan Kak Ayu dan Kak Nanda tadi karena saya memakai agak teknis ya nanti ke belakang. Oke, sebentar. Oke, untuk memberikan perhatian kepada semua murid-murid kita di kelas grup, sebenarnya kita bisa memanfaatkan ini back office ya. Di back office sebenarnya sudah cukup, sudah sangat bagus ya malah. Di situ kita bisa melihat ada tab progress ya kalau kita lihat grupnya. Kita bisa melihat dan memantau masing-masing murid itu sudah bagaimana ketika mengerjakan soal. Jadi misalnya kita kita pasti ada waktu di mana murid-murid mencoba soal-soal yang ada di platform contohnya. Misalnya kelas Python Pro pasti ada eh, saat di mana mereka ngoding gitu kan. Nah, pas mereka ngoding itu kita bisa secara
secara keseluruhan memantau mereka dengan memanfaatkan fitur progress yang ada di sini. Kita lihat mereka sudah sampai mana, ya. Terus kita bisa bantu kalau mereka memang agak stuck di satu soal gitu. Nah, di platform juga, di back office maksudnya, itu kita bisa melihat kecenderungan anak dalam memahami materi yang sudah berlalu. Ya, ya di student nggak biasa ya, terus dilihat ke bawah. Itu dari back office. Sementara kalau kita pakai Zoom, kita bisa memantau setiap anak itu ya pakai ya cara biasa sebenarnya, multiple share screen. Jadi misalnya kita suruh, kalau di kelasku itu biasanya aku suruh mereka semuanya share screen secara bersama-sama. Jadi itu kan bisa disetting. Kebetulan kelasku itu selalu pakai Zoom. Jadi aku set eh, multiple participant bisa share screen. Jadi mereka semuanya sama-sama share screen gitu. Jadi kita tinggal ya random aja gitu bergilir, misalnya tiba-tiba ngelihat screen siapa gitu, terus screen siapa gitu. Nah, untuk mendapatkan perhatian dari mereka, sekaligus untuk memperhatikan mereka juga, kita bisa memanfaatkan fitur breakout rooms juga sebenarnya di Python lagi, di apa namanya, di Zoom. Nah, kita bisa membuat random challenge. Jadi kayak kita pecah lagi mereka ke dalam subgroup ya. Terus kita masukkan ke dalam breakout rooms untuk memecahkan challenge-challenge tertentu. Biasanya ini mereka agak beda-beda ya. Ada yang memang dia itu cukup serius ngerjainnya. Ada yang malah lomba diam, ada yang saat teduh, ada yang mengeningkan cipta gitu-gitu. Kita bisa pantau pakai eh kalau kita klik breakout room kan, itu kan kelihatan kayak berapa orang yang on mic terus yang lagi ngomong. Yang ada kayak gambar, ya itulah kalau kita ngomong yang kayak sinyal-sinyal itu loh. Nah, kalau kita pakai apapun itu yang tidak bisa share screen secara bersama-sama, kita bisa menyuruh mereka untuk share screen secara bergilir ya. Jadi kayak ya pada dasarnya semua murid ada kesempatan untuk share screen. Jadi mereka juga merasa diperhatikan. Oke, akan jauh lebih enak kalau kita berusaha untuk um, get their attention, get their attention. Kita berusaha untuk mendapatkan atensi dari mereka dan mereka juga berusaha untuk mendapatkan atensi dari kita. Nah, ini just feel free ya. Jadi biasanya anak-anak itu akan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Misalnya dia tertarik untuk nanya atau gimana itu. Kalau memang dia merasa bebas untuk bertanya. Jadi kalau kita memang friendly ke mereka, kayak care ke mereka, itu biasanya ya mereka juga ya just feel free aja gitu untuk nanya atau gimana. Dengan demikian koneksi dengan siswa jadi relevan. Nah biasanya anak-anak itu bisa ini ya, supaya mereka lebih tertarik itu kita bisa buat simpel aja sebenarnya kayak kompetisi antar mereka gitu. Kemarin aku baru mengadakan lomba untuk, jadi kebetulan aku banyak memandu kelas VP, Python Start sama Python Pro. Untuk kelas VP itu aku baru aja mengadain lomba ya. Jadi semua murid-muridku dari semua grup dan semua kelas private, aku adain lomba gitu untuk mereka. Hadiahnya sebenarnya nggak seberapa. Dan mereka sangat antusias. Karena memang dari situ aku belajar kalau anak-anak itu suka berkompetisi sebenarnya. Poinnya bukan pada hadiahnya, tapi pada kompetisi itu sendiri. Jiwa kompetisinya mereka. Nah, anak-anak itu suka challenge ya. Dan challenge ini juga bermanfaat untuk time management nantinya. Nah, jadi biasanya itu berkaca dari pengalamanku sendiri ya. Aku itu termasuk orang yang agak susah belajar kalau aku nggak tahu itu untuk apa gitu. Nah, contohnya, biasanya aku selipin challenge-challenge tertentu yang menyesuaikan sama kemampuan muridnya gitu. Contohnya ya, aku pernah buat challenge misalnya yang gampang aja yang applicable. Misalnya, eh, kalau kita di jalan raya nih, itu kan kadang ada kejadian-kejadian kayak kecelakaan atau apapun itu ya. Nah, ada loh di dalam ilmu yang udah aktual gitu, yang udah apa ya namanya, kayak udah diajarin gitu, udah pasti model untuk kecelakaan gitu. Ya ini memang ada kayak gini ya modelnya gitu. Kita bisa kasih tahu aja ke mereka gitu. Apalagi kalau mereka memang itu kan biasanya ada tuh dalam satu grup yang dia cepat banget selesai gitu. Ya udah kita kasih aja challenge yang memang agak next level gitu. Contohnya di sini ya, kayak memodelkan peluang terjadinya satu kecelakaan, sejumlah kecelakaan dalam suatu periode waktu. Ini aku pernah kasih dan banyak dari mereka yang bisa menyelesaikannya. Lumayan memuaskan juga sebenarnya. Mereka juga ya merasa puas gitu. Nah, satu lagi juga ya, ini cukup penting juga. Siswa itu punya jiwa untuk berkompetisi.
Nah, perkembangan siswa lain sebenarnya bisa menjadi motivasi bagi mereka. Itu aku udah buktiin langsung nih di sini. Jadi pas modul satu itu kan aku belum kasih feedback ke murid-murid ya. Belum kasih feedback yang dalam bentuk, maksudnya dalam bentuk chart ya, yang membandingkan dengan murid lain. Terus karena kemarin itu ada siswa yang tidak terlalu tertarik mengerjakan ininya ya, tasnya. Ini sampai 3,45% progresnya. Progresnya ini aku dapat dari proporsi berapa banyak mereka menyelesaikan tas dengan benar gitu. Nih, dia sampai 3,45%. Seenggak tertarik itu dia ngerjainnya gitu. Terus aku cari cara gitu. Gimana kalau aku bandingin aja progresnya dia sama progres orang. Di awal-awal itu dia sampai sempat 87,5% sebenarnya. Cuman makin ke belakang makin turun gitu. Nah, aku berusaha di modul satu. Menutup modul satu itu aku tutup dengan memberikan histogram untuk perkembangan anaknya. Bagaimana perkembangan anaknya dibanding anak-anak yang lain di kelas gitu. Hasilnya teman-teman, ini data real ya. Jadi dia itu tadinya sampai sempat 3,45%, dia bisa sampai 100% lagi. 88, 95, 89. Tadinya dia serendah ini teman-teman. Terus dia bisa cukup tinggi. Jadi itu bisa, kita bisa memanfaatkan ini ya, kayak ngasih tahu progres temannya, rata-rata kelasnya, untuk membangkitkan atensi mereka gitu, supaya mereka lebih memberikan attention untuk presentasi kita, lebih bersemangat untuk belajarnya. Ini salah satu hal yang cukup menarik menurutku. Jadi kayak kita kasih aja gitu perkembangan teman-temannya. Oke, time management ya sekarang. Kadang kita udah nge-planning, misalnya kita mau ngejelasin ini, ngejelasin itu sekian lama, tapi nggak berjalan sebagaimana semestinya. Kadang ada murid yang memang datang terlambat, yang jatuhnya kita harus kasih perlakuan yang berbeda ke dia, atau ada murid yang memang kesulitan dalam kendala teknis lah ya. Nah, itu semua memang hal-hal yang agak sulit untuk kita prediksi sebelumnya. Nggak apa-apa sebenarnya, kita ya terima aja gitu kan. Nanti bagaimana menghadapinya jatuhnya ke peraturan ini ya, ke time management, kemampuan kita untuk memanajemen waktu. Beberapa anak memang terlahir lebih cepat dalam paham, dalam memahami materi gitu, dalam ya nangkap materinya gitu. Nah, kita perlu menyesuaikan anak-anak yang lebih cepat ini dengan anak-anak yang tidak cepat atau tidak secepat mereka gitu. Tadi challenge itu bisa membantu. Selagi teman-teman yang mengerjakan task yang ada di platform, sementara anak-anak yang memang lebih cerdas itu sudah selesai, kita bisa kasih challenge yang memang next level itu kepada mereka. Terus ya udah kita ngejelasin ke murid-murid yang belum selesai gitu. Atau kalau memang dia sudah selesai, ya kita bisa buka breakout room lagi. Kita buka breakout rooms. Jadi misalnya ada murid yang belum selesai gitu. Biasanya anak-anak itu suka aja gitu ngajar ke temennya. Kita masukin mereka. Misalnya yang belum selesai nomor 3 bisa ke breakout rooms rooms berapa gitu. Terus nanti yang udah selesai ini kita mintain tolong supaya dia eh, supaya dia ini ya, supaya dia ngajarin ke teman-teman yang lain. Nah, kadang kita membutuhkan backup ya, backup untuk rekaman kelas yang memang mengakomodir keseluruhan materi. Contohnya ya, kalau di dalam satu kasus misalnya, muridnya itu semuanya belum selesai gitu. Dan rata-rata misalnya mereka sekarang lagi ada di nomor 7 misalnya. Kita ngejelasin nomor 7, ada murid yang masih di nomor 3 gitu. Masih di nomor 3. Selagi kita ngejelasin nomor 7 ke mereka, ke yang lain ini, dia kan kalau memang dia sudah stuck, ya biasanya itu jatuhnya mereka kayak, ini gimana gitu kan. Kita bisa kasih rekaman kelas itu. Jadi kayak kita sisipin. Kalau teman-teman pakai Google Collaboratory, itu kita bisa pakai modul IPython Display kalau nggak salah namanya. Nah, jadi kita kasih aja, kita selipkan di situ, jadi mereka bisa play di Google Colab-nya gitu. Jadi selagi kita ngajarin yang 7 ini, mereka nggak nganggur gitu loh. Walaupun mereka eh, stuck gitu, mereka bisa lihat ini dulu gitu. Kalau memang mereka nggak paham, ya udah kita tanyain lagi gitu, kita ajarin lagi. Ya, time management saya rasa kita semua setuju ya. Aku rasa kita semua setuju kalau penggunaan stopwatch, terus kita harus lihat jam secara berkala, itu memang hal yang cukup wajib kayak gitu. Ini murid yang sudah paham dapat menjelaskan kayak yang tadi udah aku mention. Oke. Kadang-kadang memang untuk materi yang benar-benar baru, contohnya kalau dari modul 4 ke modul 5 di kelas Python Pro,
itu kan agak loncat ya. Di sini kan dia struktur data yang jatuhnya list, terus tuple, terus dictionary sama set. Terus tiba-tiba ke sini dia jadi OOP, Object Oriented Programming. Nah, itu memang ada loncatannya. Jadi kita bisa mempersiapkan supaya mereka nggak kosong-kosong banget gitu datang ke kelasnya. Kita bisa kasih kayak semacam video pengantar yang nggak harus panjang-panjang banget. Tapi kalau dari pengalamanku itu applicable, bisa dibayangkan sama mereka. Applicable ini sesuai dengan jenjang usia sebenarnya. Kalau yang udah mahasiswa, kebetulan aku punya beberapa siswa yang dia sebenarnya udah kuliah gitu ya, maba. Itu biasanya yang applicable ke mereka itu yang mereka suka, itu yang ya real life aja gitu. Misalnya kelas nasabah gitu. Gimana cara memprogram nasabah yang satu transfer ke nasabah yang lain gitu. Apakah setiap ada nasabah yang transfer kita buat kode gitu kan? Kayak, yaudah, kayak kita kasih tahu aja itu bisa diatasi dengan pendekatan object oriented programming gitu. Kita kenalkan dulu di suatu video atau kalau mereka nggak suka nonton video itu memang nggak semua yang suka nonton video ya malah sebagian besar itu nggak terlalu suka ya kita kasih aja kayak Google Colab atau sejenisnya gitu atau kalau mau dijadiin Digidocs juga ya boleh-boleh aja tentu saja. Nah sebenarnya itu ya yang bisa aku sampaikan kayak lebih ke teknisnya aja. Poinnya adalah yang tadi ya eh, kita bisa lihat dari kita bisa memberikan perhatian kepada mereka masing-masing dari mereka pakai Zoom, pakai back office, terus bisa kita lihat perkembangan dari mereka masing-masing. Kayak gitu. Sebentar tadi kayaknya ada yang chat. Iya benar, yang tadi yang aku share screen untuk challenge-nya itu di PP ya, di Python Pro. Ini aku kasih di Python Pro. Python Start aku biasanya nggak se-advance di Python Pro untuk kasih challenge-nya. Walaupun materinya memang di awal-awal kan masih sama kayak gitu. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Aku stop share dulu. Tadi Mas Galang berpesan ke aku, sebentar aku lupa. Katanya abis ini dilanjut sama tanya jawab sekitar 15 menit. Oke, mungkin kalau teman-teman ada feedback atau ada yang mau didiskusiin kepada aku, kepada Kak Nanda atau kepada Kak Ayu, boleh di itu ya, di on mic aja atau di resen juga boleh. Hmm, oke. Eh, kayaknya belum ada ya. Kalau menghadapi student yang lompat modul karena memang memiliki kemampuan yang baik, akan dengan mudah menyampaikan kepada parents. Namun bagaimana dengan menghadapi student yang tertinggal? Bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara yang baik menyampaikan kepada parents? Apalagi setiap kali kedatangannya juga sering telat, jadi tasnya jadi banyak tertinggal. Hmm, menarik. Kebetulan aku belum punya pengalaman murid yang lompat modul. Mungkin Kak Nanda atau Kak Ayu bisa bantu jawab. Sorry, nggak kedengeran suaranya. Kalau lompat modul, tadi mungkin gampang ya, karena kalau uh, kita mau lompat modul kan kita tinggal pindah ke private, terus nanti modulnya bisa lompat-lompat modulnya. Karena kalau di grup nggak bisa. Tapi kalau student yang tertinggal, nyampein feedbacknya gimana ya? Kalau aku kurang tahu kalau kayak gimana ya. Tapi kalau misalnya kalau student yang tas-tasnya masih banyak yang belum selesai, itu biasanya aku masukin ke feedbacknya tuh. Misalnya bisa aku kasih screenshot tuh kayak tadi yang kayak kain gitu ya, yang di bagian platformnya, tapi aku belum se-advance kayak Henry ada statsnya itu enggak. Tapi yang Hmm. di platformnya itu yang warna hijau-hijau tadi biasanya aku kirimnya itu, kalau enggak aku tinggal bilang aja ada masih ada beberapa soal yang masih belum dikerjakan gitu. Kalau kayu gimana kayu? Em, Kalau aku biasanya ini feedback itu berarti kita belajar menyusun kalimat dan bagaimana tidak membuat orang tua itu
sebel gitu ya. Kalau dia sebel nanti panjang apa urusannya. Jadi pertama-tama ya kita mau report nih, report rutin gitu. Kayaknya kita udah pernah membahas ini di pelatihan yang report tentang apa feedback ya. Jadi pertama-tama ya, selamat pagi Ibu. Hari ini saya mau eh, ada report nih tentang adik ini gitu kan. Selama di kelas, adik ini bisa mengikuti, namun gini, kita praise dulu dia, kita puji dulu. Dia punya inisiatif atau punya kreativitas di bagian ini gitu kan. Dia bisa mengikuti. Namun gitu, namun dia ada kesulitan di bagian A, B, C sehingga apa namanya lessonnya tidak selesai semuanya gitu. Kita kasih screenshot juga kayak KND tadi. Yang ini Ibu yang belum. Kalau bisa apa namanya dicoba-coba di rumah ya gitu. Kemudian kalau misalnya dia sering telat, nah ini kita remind lagi ke orang tua. Ibu mengingatkan kembali kalau kelas kita itu dimulai jam 10. Diusahakan ya Ibu tidak terlambat soalnya nanti akan banyak lesson yang tertinggal. Nanti adik merasa bingung di kelas apa yang sudah disampaikan gitu. Dan sebenarnya bisa menonton apa? Menonton video recording, tapi kan lebih baik kalau mengikuti kelas dari awal gitu. Jadi next meeting semoga jangan terlambat lagi ya gitu. Kalau misalnya ibunya butuh telepon, ya udah kita kita telepon gitu. Kita telepon, misalnya ibunya misal dia udah ngambek, kita dengerin dulu gitu. Kita dengerin, selesai, baru kita kasih feedback baik-baik gini Bu gitu. Gitu sih. Mungkin aku nambahin dikit. eh, aku pernah nyampein sesuai tipsnya atau yang disuruh misalnya waktu itu tugas-tugas yang ada di platform itu disuruh bilang buat jadi PR. Nah itu aku pernah bilang di kelasnya itu bilang tugasnya yang belum selesai nanti dibuat jadi PR ya. Nah itu setelah itu eh, parents-parents pada ngabarin tuh sudah selesai sampai sini kak, sudah sampai sini kak gitu. Jadi mungkin bisa dibilangin itu. Yang belum selesai bisa dijadiin PR ya gitu. Ini ada itu lagi di chat ya kalau nggak ada yang dipuji gimana? Em, atau gini, misalnya dia udah susah banget nih ya, dia lambat banget dan udah gelap gitu ya. Ajak orang tuanya ngikut gitu. Misalnya, Ibu besok boleh nggak supervise atau ngeliatin kelas kita gitu. Dia bisa bisa lihat tuh. Nanti mamanya kalau dia orang tua yang care sama anaknya pasti dimarahin anaknya. Itu ikutin kakaknya ya ikutin kayak gitu. Kamu nggak itu ya? Pasti kayak gitu. Tas nggak dikerjain telat terus nah ya. Iya kayak gitu sih. Bilang sama mamanya gitu di itu Bu 1 hari aja ibu didampingin gitu soalnya banyak yang tertinggal nih belum selesai terus juga terlambat kayak gitu nggak apa dikomunikasikan aja misalnya nanti ibunya komplain kan kita udah memberitahukan gitu loh nggak salah di kita gitu itu sih. Oke, berarti lebih ke ini ya Kak, kayak komunikasi ke ortunya, dikomunikasiin. Oh, ada yang nanya lagi. Iya. Kak Ayu nih, Kak Ayu gimana Mau caranya juga mewajibkan on cam? Tetap nggak mau on cam ceritanya Kak. tetap nggak mau on cam. Ya itu, kalau nggak mau on cam, endingnya sudah karena ada sesuatu yang kita bisa kontrol dan nggak bisa kita kontrol. Jadi kan kita bukan avatar atau dukun yang bisa mengontrol on camnya dia gitu kan. Jadi kita ingetin ya 3 kali setiap meeting, 1 meeting dia off cam, sekali ini boleh ya, besok on cam ya. Tapi kalau misalnya besok masih off cam, ya kita komunikasikan ke orang tua lagi. Soalnya ada orang dewasa yang di sekitar dia yang akan membantu. Ini rules-nya harus seperti ini ya, harus on cam gitu. Soalnya aku pernah dapat kelas apa ya? Kelas operan gitu ya, kelas operan dari kakak sebelumnya dan dia itu mungkin sudah terbiasa dengan off cam ya. Jadi mereka off cam gitu. Tapi
ngomong, tapi happy ngomong gitu. Karena mungkin kelasnya pagi, belum mandi, masih acak-acakan di off cam. Semuanya off cam. Jadi ya aku ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk. Ayo dong, masa off cam nih kayu ngomong sama tembok, hal-hal tembok kayak gitu kan. Jadinya harus on cam. Ayo, nggak apa-apa pakai apa namanya? Apa tuh avatar gitu nggak apa. Pokoknya harus ada orangnya biar kayu nggak sendirian gitu. Terus ngomongin pokoknya bikin mereka apa ya? Seneng sama kelasnya dulu. Nah, terus dia harus ngikutin rules-nya itu. Gitu. Dicoba. Oke. Ya, aku malah ada kelas yang kayak gini, Kak. Tapi sebenarnya private sih. Jadi anaknya ini tiba eh, biasanya itu dia on cam kan, terus tiba-tiba dia off cam gitu. Terus ternyata usut punya usut, aku tanya ke parentnya kan, kenapa dia off cam? Ternyata kameranya rusak gitu. Nah, kalau kita komunikasiin ke parent itu biasanya parentnya juga cari jalan tengah gitu. Jatuhnya di kelasku itu sampai sekarang dia jadi double gitu. Satu pakai HP untuk kameranya, satu lagi untuk share screen-nya pakai ini, pakai laptop. Ya, betul, betul. Iya. Dulu pernah aku juga mau sharing yang dulu pernah aku tanya, ada anak yang dia nggak mau ngomong. Jadi aku ada anak privat dia nggak mau ngomong sama sekali. Dia kalau ngomong nggak mau ngeliatin papanya dulu. Bener nggak ini? Bener nggak gitu. Nah, itu aku 2 kali intens ngomong sama papanya. Oh, Bapak tolong itu di apa? Diajak ngomong si Chelsea-nya biar kalau saya nanya ada feedback ngomongnya. Terus akhirnya alhamdulillah dapat hidayah, dia sudah mulai ngomong sekarang. Jadi kayak walaupun ngomongnya cuman iya oke gitu, tapi nggak apa itu saya apresiasi ya apa namanya ngomong dia yang singkat-singkat itu. Jadi ya itu termasuk personality dan apa ya tentang karakter siswanya gitu. Iya, benar. Kak Nanda mau nambahin mungkin? Eh, sama kayak ke Ayu aja. Oh, oke. Ini masih ada yang mau didiskusiin lagi teman-teman. Kak, kak, Ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? aduh, ada bener yang isyarat. Iya Wah, gitu. Memang itu personalitinya Kak sepertinya. Mm-mm. Yang muridku itu dia pakai annotate kalau ngomong. Misalnya X atau Y dia tulis gede X gitu. segitunya ya kak. Buset. Terus katanya papanya memang dia pemalu, Miss. Gitu. Oke, Oh, dia pemalu. Gak apa-apa kita apresiasi dia on cam. iya, oke. Mungkin masih ada lagi teman-teman. Kak, atau pakai filter babi. Wah, real guys. Paling senang kalau parentnya semangat belajar. Iya benar. Memang kalau parentnya semangat belajar juga, kita kayak lebih semangat aja gitu kan. Aku malah punya punya yang agak next level gitu loh Kak. Jadi biasanya itu kalau anaknya ngezoom lagi belajar itu layarnya itu ditransmisiin atau gimana ya bahasanya? Itu dibuat ke TV keluarga gitu Kak. Antara akunya gimana gitu mau ngajar kayak yang lihat rame-rame gitu atau gimana gitu. Cuman ya gak apa-apa lah kita tetap merasa ada tantangan sendiri tapi asik aja sih sebenarnya. Eh, Kalau aku pernah ada student yang di nggak tahu dia bakal gitu terus apa enggak, tapi dari lesson 1 sampai lesson 3 kemarin ayahnya join terus join Zoom sendiri. Jadi dia di antara di sebelahnya, kalau nggak di ruangan lain, ayahnya join Zoom-nya gitu. Paling di akhir dia ngasih feedback, misalnya sudah bagus kah, atau misalnya dia inginnya ayahnya gimana gitu, ngasih feedback di akhir gitu.
Iya. Ada lagi, Kak, teman-teman semua. Lagi yang lain. Kak Dharma mungkin ada yang mau tanya nggak Kak Dharma? Mm-mm. Oh ya tadi di atas itu Kak siapa tadi ya? Kak Kevin Nofrizal tadi udah dijawab ya. Kalau Kak Ayu tadi video call personal ya Kak sama ortunya sama bisa. Kalau Ya, aku tadi cuma hmm. sambil itu share screen gambar-gambar dari website itu atau aku searching di Google gitu misalnya cara share screen aku lihat kan kalau share screen kita nggak bisa tombol-tombol zoom kan nggak kelihatan. Aku cari gambar-gambar itu di Google gitu. Tombol share screen tuh kayak gimana gitu. Tapi ya paling paling ultimate sih sebenarnya video atau video call personal sama Video call. iya itu. Video call. Jadi misalnya dia nggak misalkan langsung langsung aku telepon tuh ibu ya di video call terus bu pencet yang ini yang biru yang hijau gitu udah selesai clear. Sama misalnya nanti aku ada kelas mentoring itu misalnya anaknya tuh sangat lemot gitu ya apa namanya nggak bisa ngikutin kita tunggu dulu 5 atau 10 lesson gitu kita baru apa namanya kasih feedback yang dia butuh nih apa namanya perhatian khusus nih Bu karena tidak bisa mengikuti kelasnya gitu. Jadi kita tunggu dulu perkembangan dia kan dia sedang belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi tetap kita apa namanya komunikasikan pada orang tua perkembangan dia. Dia sudah bisa ini, dia nggak bisa di ini, nggak apa-apa. Kita jujur aja gitu. Tapi dengan bahasa yang baik juga gitu. Jadi komunikasi ke orang tua tuh harus Eh, oke, mungkin ada lagi, teman-teman. Kak, kakak yang lain mungkin. Mungkin aku aja yang mau tanya deh. Aku mau tanya ke Kak Henry coba. Coba Kak Henry. Aku mau tanya waktu tadi kan Kak Henry kan bikin kayak challenge-challenge gitu kan ya. Itu tadi di waktu lesson atau waktu di luar lesson ya? Eh, kadang-kadang itu aku buat di luar lesson, Kak. Itu soalnya ada beberapa murid memang mereka itu kayak udah selesai kan. Kak ada challenge lagi nggak? Itu malah ditanya kayak gitu. Nah, tapi biasanya aku buat satu challenge itu minimal di dalam satu materi. Antara di awal sekaligus nge-review materi sebelumnya atau di tengah-tengah. Kalau memang materinya nggak padat-padat banget. Kayak gitu, Kak. Oh, itu di Google Colab kan ya tadi ya? Iya, Kak. Di Google Colab tuh dia itu Google Colab-nya cuma eh, perintahnya aja, instruksinya aja atau di situ ada kolom buat nulis programnya. Jadi ngerjainnya di situ atau gimana? Oh, biasanya aku buat cuman soalnya doang, Kak. Tapi mereka bisa tambahin sendiri kan, Kak, di ininya mereka. Hmm, Di oke. Google Colab yang mereka buka. Oke. Tapi itu Kakak, biasanya mereka, iya Kak, biasanya mereka kayak ini Kak, kayak tertarik aja gitu Kak. Kalau di beberapa ini ya, di beberapa kasus. Kalau memang kasusnya itu kayak cocok ke muridnya, itu aku pernah ada murid Kak, dia itu kayak nggak pernah ngomong gitu Kak di kelas, sama sekali nggak pernah ngomong. Terus kalau ngomong ya kalau kita tanya doang gitu kan. Nah, dia pas masuk materi modul random, itu kan ada materi ya modul random lah, random integer itu kan. Terus aku jelasin ke mereka kalau harga saham itu bisa dimodelkan pakai random walk yang pakai Randin itu loh. Terus dia langsung nanya-nanya di situ kan. Jadi kayak kalau memang topiknya itu bisa pas ke anaknya, itu biasanya mereka benar-benar tertarik ke challenge yang kita kasih gitu. iya, iya. Benar, benar. Ada lagi yang mau tanya lain? Ada. Atau
atau mungkin mungkin agak di luar topik ya, tentang masih tentang itu sih, tentang cara bikin engage student. Contohnya aku tahu dari Masku ya, Mas Alwi, Khalid Alwi, ini tutor di sini juga, tutor graphic design. Jadi dia bikin waktu project project graphic design itu kan bikin desain mereka sendiri. Nah, dari desainnya itu nanti dikirim ke dia, ke Mas Alwi itu, nanti dibikin kaos sama Mas Alwinya. Terus dikirim ke mereka lagi. Jadi mereka bangga gitu di apa ya, pakai gambarnya mereka sendiri, desainnya mereka sendiri gitu. Ya Mas Alwi ya, gimana Mas Alwi? Ada Mas Alwi nggak di sini? Berarti ya. Nah, itu kayak gitu Mas. Jadi dia Keren banget, Ya, keren banget. bikin sumpah niat kaos banget. dari projectnya student graphic design. Wah, keren banget sih, sumpah. Oke, oke. Kak, Kak Nanda, Kak Ayu ini kayaknya nggak ada yang nanya lagi deh, Kak. Udah nggak ada ya? Ada yang mau tanya lagi nggak? Mungkin last deh, terakhir satu deh. Nanti Ya. lagi. Boleh kan? Nggak apa-apa, cuma Boleh, mic aja. boleh, Kak. Iya, ngomong aja nggak apa-apa. Oke, makasih Mas. Mbak, sorry ya Mas. Soalnya kalau ngetik kadang tipu-tipu. Mau tanya nih ke Mas Henry dulu. Tadi yang terkait dengan challenge tadi kan sempat di share screen ya mengenai apa rumus-rumus tadi. Itu maksudnya teman-teman dari adik-adik yang kita ajar itu buat buat program berdasarkan rumus yang sudah ada atau mereka nyari rumus yang seperti itu gimana terus dibuat program gitu. Ini tadi Python Pro ya kalau nggak salah ya. Iya, Itu benar. nah itu yang pertama. Karena aku kebetulan belum 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 megang yang Python Pro, masih megangnya Python Start. Terus yang kedua, eh, ngelanjutin yang tadi mungkin yang bagian Mbak Ayu tadi kan dikatakan kalau misalnya ada apa-apa kan dikomunikasikan ya Mbak ya sama Mas semuanya. Ini bener apa salah ya pemikiran aku ya Mbak ya? Karena kemarin juga sempat dapat info bahwa kadang itu ada orang tua yang kalau malah nanti ya tujuan kita maunya bener gitu, masih tahu progres anaknya. Tapi ketika terus nggak cocok sama orang tuanya, kejadian misalnya kayak tadi Mbak Ayu bilang, ntar kalau misalnya nggak ngikut bakalan di ini nih dimarahin lah, anggap seperti itu misalnya, dimarahin kok anaknya di depan situ gitu. Nah takutnya apakah nanti malah nggak bikin anak jadi males gitu. Aduh aku dimarahin di depan orang katanya, apa di depan guruku lagi katanya gitu kan, dan sebagainya lah mungkin pemikiran. Karena kemarin juga sempat diarahkan bahwa yang seperti itu di training kalau nggak salah, yang seperti itu kalau bisa malah jangan dilakukan gitu. Ini maksudnya mengkonfirmasi aja sih Mas Mbak, bukan maksudnya membuat buat apa-apa gitu. Karena aku masih pemula nih di sini, takutnya aku salah salah melakukan sesuatu di grup yang pertama aku pegang gitu. Nah, efeknya kan ke algoritma juga. Mungkin itu dulu Mas Mbak. Makasih. Ya, oke. Terima kasih, Kak Lukman. Mungkin aku share aja ya untuk yang tadi. Jadi yang tadi yang challenge itu biasanya aku taruh yang memang udah ada teorinya gitu. Kayak udah ya memang kayak gitu yang bisa kita pakai. Nah, biasanya itu di dalam satu file itu aku buat gak cuman satu ini. eh Biasanya aku selip-selipin di sini sih kayak rekaman. Tahu-tahu muridnya mau belajar duluan atau gimana, aku taruh di sini. Terus kalau ada kelas yang memang pembahasannya selesai, aku taruh di sini. Kayak soal-soalnya semua selesai. Ini diabaikan saja muka saya yang tidak santai di sini ya. Nah, di sini misalnya, ini kayak sebelum masuk kan materi sebelum eh fungsi itu kan looping ya. Jadi di sini aku kasih aja kayak challenge ke mereka gitu, buat program bla 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 gitu. Jadi ini yang sudah memang kita udah tahu kayak gitu ininya. Udah ada
teorinya memang kayak gitu. Jadi mereka tinggal ngikutin. Ini juga lumayan relate ke mereka ya. Eh karena mereka pasti belajar matematika di sekolahnya kan. Nah, kemarin itu malah ada anak yang coba buat rumus ABC yang min B plus minus akar D per 2A itu di Python. Itu mereka senang-senang aja gitu gara-gara sesuai sama materi mereka. Nah, untuk yang next level itu kayak tadi ya, benar. Ini ya, biasanya aku taruh di sini ya. Ini memang kita kasih mereka membuat apa gitu. Jadi misalnya ya udah kita kasih kalau kecelakaan itu bisa dimodelkan kayak gini. Nah, boleh nggak kamu buat ini di Python? Jadi kita ngitungnya itu tinggal masukin ini-ininya semua keluar hasilnya berapa gitu. Udah, jadi mereka biasanya ya dibuat aja gitu di ininya di Google Colab-nya masing-masing atau kadang di laboratori juga kalau mereka kesusahan di Google Colab kayak gitu. Bentar, ini belum selesai nih. Ya kayak gitu deh. Mantap, mantap. Eh, Itu oke. boleh tahu yang dipegang sama Mas Henry ini kisaran kelas berapa ya, Mas? Soalnya, SMA, SMA oh, sama kuliah, Mas. ya makasih Mas. Soalnya kebetulan aku masih yang ku pegang yang Python Start sama yang rencana di Python Pro itu kisarannya masih SD gitu Mas. Makanya aku agak bingung. Nah ini juga sebenarnya aku mau tanya juga nih Mas. Pernah nggak sih Mas Henry atau mbak-mbak yang lain itu menemukan, karena aku pernah sebelumnya pernah pernah ngajar di tempat lain gitu, menemukan anak yang orang tuanya itu ekspektasinya oke aku belajar Python gitu kan. Aku pengen belajar Python anakku. Tapi ketika kita masuk di kelas, kita ngobrol sama anaknya, ngajar anaknya, bahkan algoritma dasar dan sebagainya pun dia nggak ngerti gitu. Megang komputer aja belum tahu gitu. Dia masih ngetik aja masih lambat dan sebagainya gitu. Nah, pernah nggak megang seperti itu yang akhirnya terpaksa harus kayaknya nggak bisa dilanjut deh. Maksudnya di break diturunin dulu deh levelnya gitu. Jangan yang ini dulu, tapi belajar yang dasar dulu lah. Belajar yang model coding. Kalau di aku nyoba setarain sama yang sebelumnya itu yang di tempat aku ngajar sebelumnya, mungkin kayak coding night, kemudian visual programming. Jadi setelah mereka belajar blok, tahu alurnya, tahu algoritmanya, oke lah yuk kita belajar ngoding dengan bener-bener real code gitu. Nah, pernah nggak yang kayak gitu gitu. Jadi eh, kalau kemarin kan kalau tadi dibilang sama Mas Mas apa tadi ya? Mas Nanda ya. Kalau misalnya ini kelihatannya bagus, tinggal upgrade. Nah, ini bisa nggak kita menyarankan tinggal downgrade di algoritma itu bisa nggak? Ya mungkin itu Mas. Jadi nambah ya pertanyaannya, maaf nih Mas. Kebetulan aku nggak pernah. Kak Ayu nih yang pernah. Mungkin Kak Ayu boleh bantu jawab, Kak. Oke, iya aku pernah nih. Aku nggak di sini juga, tapi ini cerita aja. Scratch juga, tapi mamanya karena dia keterbatasan uh, pengetahuan ya, jadinya dia pikir itu Scratch bikin game dan nanti bisa dipublish di Play Store. Jadi dia mengharapkan game itu menghasilkan uang dan anaknya akan menghasilkan uang dari belajar coding. Nah, itu jadinya em, apa namanya? Aku pelan-pelan ngomong ke mamanya. Jadi ibu jadi game di sini Scratch itu dijelaskan ini fungsinya ini dan tidak akan bisa menghasilkan uang. Misalnya mau menghasilkan uang pakai yang ini. Terus iya, nggak apa-apa kita edukasi orang tuanya karena memang orang tua itu nggak tahu apa-apa tentang programming sama sekali. Mereka nggak tahu Python itu ngapain, Scratch itu ngapain, ya. Kita edukasi mereka. Harusnya mereka anak ini belajarnya dari bawah dulu, Ibu. Nah, nanti kalau misalnya bisa baru masuk ke Python yang ini gitu. Nah, kata-kata downgrade ini sedikit berbahaya. Soalnya kadang orang tua merasa, oh anakku kok dibilang nggak bisa gitu. Ya kan? Jadi kayak kita jelasin juga ke mamanya pelan-pelan. Jadi kita tes dulu ya ibu, bisa nggak dia? Jadi sampingan tuh mama yang ngeliatin. Kalau misalnya dia nggak bisa, berarti oh ini harus di belajar dulu yang ini bu, gitu kalimatnya. Jadi adik ini belajar dulu yang ini bu sebelum yang ini. Jangan kayak turun level gitu kayak nanti apa namanya tersinggung gitu apa namanya nggak seneng gitu jadi belajar yang ini dulu ya Bu nanti baru bisa lebih bagus untuk belajar Python yang ini gitu
Kalau aku sih. Terus yang tadi, yang pertanyaan yang tadi sebelum ini, yang ditegur, sebenarnya itu negurnya sebelumnya. Jadi nggak pas di kelasnya. Jadi habis kelas nih dia berulah. Kita kasih feedback orang tua, minta tolong orang tuanya ngomong secara personal ke anaknya. Kita lihat next meetingnya, kalau masih tetap kayak gitu, ya mau nggak mau kita terus feedback orang tua hari ini kayak gini Bu, ditolong lagi ya kayak gitu. Jadi ya di belakang gitu, di belakang bukan di depannya gitu. Oh, oke, oke, siap, 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 Mbak. Makasih ya, Mbak. Sama. Oke, ada lagi? Mungkin aku nambahin, aku juga pernah ada yang kayak gitu. Dia dari VP, aslinya dia apply-nya, belinya kelas VP. Itu tapi lebih ke PRC yang kurang tahu itu VP itu ngapain aja. Waktu kelas pertama itu ada, untung ada ayahnya, ada mamanya juga. Anaknya masih kecil banget, masih kayaknya 5 tahun deh. Tapi kan nggak kelihatan ya kalau di online meeting ya kan, umurnya nggak kelihatan itu. Ya aku kira dia udah SD lah, SD kelas 1 2 lah. Ternyata masih kecil banget. Untuk level pertama yang di visual programming aja dia agak kesusahan. Terus jadi aku saranin buat turun ke eh, apa namanya, coding night itu ya. Tapi sambil aku kasih contoh coding night itu gimana. Jadi coding night ini lebih simple, jadi lebih sesuai buat anaknya kayak gitu. Soalnya kalau visual programming itu ada eh, ketik-ketiknya, nulisnya, terus bikin program yang pakai rumus yang lebih susah kayak gitu. Hmm, ya. Berarti poinnya Oh lebih ya, eh siapa dulu oh nih? ya, Kak Indi. Oh ya. Ya, Kak Berarti Indi dulu. poinnya lebih ini ya, lebih ke kayak cara ngomunikasiin ke ortunya biar ortunya nggak ngerasa anakku ini kok dia nggak bodoh gitu ya. Gitu ya, Kak, sebenarnya. Oke. Ya, silakan Kak Ayu. Oh ya, aku sebentar aja ini kayak penting banget. Kemarin aku ada anak mentoring. Jadi sebenarnya anak mentoring itu anak yang mau udahan gitu. Jadinya ada muncul problem-problem yang dia utarakan ketika mentoring itu. Nah, dia si anak mentoring ini dia tuh masuk Python, Python group. Nah, di grup itu karena dia itu nggak, ternyata setelah aku telusuri dia itu anak anak olahraga gitu loh yang nggak bisa duduk diem gitu. Jadi dia bosan sama dia apa nggak suka matematika dan dia pusing otomatis kan kalau ketemu Python. Terus dia kabur. Jadi dia nggak masuk kelas, dia kabur karena dia eh, terbebani dengan materinya. Nah, setelah aku telepon mamahnya, mamanya tidak tahu Python itu seperti apa, taunya anaknya suka main game dan mau pengen bikin game gitu kan. Nah, itu beneran aku harus edukasi mamanya lagi. Python itu purely ngetik dan like sama kayak matematika lebih susah malah gitu kan. Jadinya mamanya baru tahu. Terus dia, oh jadinya gimana ya enaknya ya? Nah kita kasih kasih apa suggest gitu kan. Oh harusnya gini dulu ibu atau kita ke Roblox dulu gitu. Yang dia ada warnanya gitu. Nah kita komunikasikan, kita jelasin, kita komunikasikan, kita kasih pilihan gitu. Oke. Oke. Mungkin ada lagi. Kayaknya tadi, kalau nggak salah tadi Kak Nanda di yang terakhir deh. Udah jam setengah 11 juga. Atau mungkin kalau ada lagi deh. Mungkin udah kayaknya ya kayak Henry ya. Tadi Udah Kak kali ya. Keong bilangnya jam 10 lebih dikit katanya. Iya, udah malah sudah setengah 11. Sudah cukup rasanya Kak, keren banget. Oke. Mungkin bisa ditutup lah ya, Kak Nanda sama Kak Ayu. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Nanda, Kak Ayu. Kok banyak belajar nih dari Kak Nanda sama Kak Ayu. Ya, sama. Eh, terima kasih teman-teman semua udah kakak-kakak semuanya sudah datang di eh, training hari ini. Sampai ketemu di training-training selanjutnya. Terima kasih.
Dadah. Terima kasih guys. Semangat terus ya. Sehat-sehat. Thank you Kak Henry, Kak Ayu. Semangat, Terima kasih. semangat. Terima Semangat kasih Kak guys. Henry, Kak Ya sih semuanya. Kak Nanda. Ya, Mantap, mantap. ya, ya, meeting ya. Oke, live meeting Kak, izin live.